Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga adik-adik semuanya sehat. Ya. Baik, untuk pertemuan kedua, Bapak akan bahas tentang fungsi teknologi informasi ya. Oke, ini contoh gambarnya. Oke. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Peran dan fungsi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting ya, karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat, cepat, maka kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Tanpa disadari sebenarnya banyak sekali, bahkan hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia selalu terkait dengan teknologi informasi ya, dalam menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu ya, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis atau pemerintah, dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan dalam berbagai skala kebutuhan ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu fungsi teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama yaitu penangkapan ya, atau capture ya. Kemudian pengolahan atau processing, kemudian menghasilkan atau generating, kemudian penyimpan atau storage ya, penyimpanan, kemudian kelima adalah pencarian kembali atau retrieval, kemudian keenam adalah transmisi atau transmission. Oke. Yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang penangkap ya atau capture ya. Jadi menangkap di sini dapat diartikan sebagai penginput ya, misalnya menerima input dari mic, keyboard, scanner, dan sebagainya ya. Nah itu penjelasan dari penangkap ya, atau capture ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Jadi pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi ya. Nah itu penjelasan tentang pengolah atau processing. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menghasilkan. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya adalah laporan, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Nah itu penjelasan tentang fungsi TI yang ketiga yaitu menghasilkan. Kemudian fungsi TI yang keempat yaitu penyimpanan, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain ya. Contohnya adalah penyimpanan ke hard disk, flash disk, tip, dan sebagainya. Nah itu fungsi TI yang keempat yaitu penyimpanan. Kemudian fungsi TI yang kelima yaitu pencari kembali ya, atau mencari kembali, retrieval. Itu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya adalah mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Nah itu penjelasan tentang pencari kembali. Kemudian yang keenam adalah fungsi TI transmisi ya. Mengirim data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya adalah mengirimkan data penjual dari user ke user A ke user yang lain ya, B atau C
dan sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang transisi. Oke, ini adalah beberapa fungsi TI ya. Kemudian selanjutnya itu peranan TI. Yang pertama adalah fungsi operasional. Jadi fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur ya. Gitu. Nah, ini penjelasan fungsi operasional. Kemudian fungsi yang kedua, peranan yang kedua adalah fungsi monitoring dan kontrol ya. Jadi fungsi monitoring dan kontrol ini mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control ya, atau peer relation ya, yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait ya. Oke, ini penjelasan peranan TI fungsi monitoring dan kontrol. Kemudian yang ketiga adalah fungsi planning dan decision lifting ya. Ini mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi ya, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-hari. Yang keempat adalah fungsi communication ya, atau komunikasi. Jadi secara prinsip termasuk ke dalam infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah interorganisasional ya. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak fungsi dan peranan bagi perusahaan. Ya. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali data, dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring control, fungsi planning dan decision, dan fungsi communication atau komunikasi dan interorganisasional. Kemudian tujuan TI yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Peran TI di berbagai bidang ya, ada bidang ekonomi, ya, pendidikan, pemerintahan dan sebagainya. Ya. Oke. Kesimpulan yang pertama yaitu peran dan fungsi TI dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat, ya. Cepat maka kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak ya. Tanpa disadari sebenarnya banyak sekali bahkan hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia selalu terkait dengan teknologi informasi ya dalam menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Kemudian yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis atau pemerintah, dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan dalam berbagai skala kebutuhan. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak fungsi dan peranan bagi perusahaan. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data ya. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring dan kontrol,
fungsi planning dan decision, fungsi communication, fungsi interorganisasional. Oke, sekian dan terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh komentar di komentar YouTube-nya ya, atau di classroom-nya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.